Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1740. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kuasai tidak dapat digunakan lagi. Yang dapat Anda mobilisasi hanyalah kekuatan asli di tubuh Anda. Jika Anda ingin memobilisasi aturan dunia, kekuatan 4 arah itu hanyalah mimpi orang bodoh, kata Raja Hantu Shenming alias leluhur 1000 tulang. Di sisi berlawanan, dia tersenyum menyeringai lagi. Dia tidak memiliki penampilan yang menyedihkan dan memalukan sebelumnya. Luka-luka di tubuhnya juga telah menghilang dan napas yang lelah juga menghilang. Seluruh sosoknya berdiri dengan bangga di kehampaan dan kekuatan aturan yang bergulir melonjak darinya. Dirinya saat ini menatap iblis tua Xuan Gui dengan tatapan yang mengejek. Apa? Dunia di tubuh bagian dalam? Mungkinkah ini dunia kecil? Iblis tua Xuan Gui menunjukkan keterkejutan dan dia langsung menangkap informasi di dalam kata-kata 1000 tulang. Mungkinkah dia datang ke dunia kecil yang sangat istimewa? Namun dunia kecil macam apa yang dapat menghalangi hubungan antara dirinya dengan dunia bawah? Anda harus tahu, sebagai ahli kuat di alam tatanan abadi transenden tingkat 3, pemahamannya tentang aturan telah mencapai titik keabadian. Dapat dikatakan bahwa bahkan jika dia memasuki dunia kecil yang dikendalikan oleh ahli kuat, dia dapat merasakan kekuatan dunia bawah. Karena tidak ada dunia kecil yang dapat melakukan apapun untuk menghalangi hubungan antara dirinya dan dunia bawah. Ini bukan dunia kecil, tetapi dunia batin. Lupakan saja, kata leluhur 1000 tulang. Dia mencibir. Sudah aku bilang, kamu tidak akan mengerti. Dunia batin? Apa-apaan itu? Orang-orang dunia bawah semuanya berubah dari ahli nujum. Bagaimana mereka bisa memiliki dunia batin? Di mana tempat ini? Dan juga Shenming, bukankah kamu telah terluka parah oleh dewa kematian? Tapi sekarang bagaimana mungkin? Kata iblis tua Xuan Gui. Dia menatap leluhur 1000 tulang alias Raja Hantu Shenming dengan marah dan melihat sekeliling dengan waspada. Raja Hantu Shenming di depannya saat ini tidak terlihat terluka parah. Sepertinya dia tidak terluka sama sekali, dan bahkan auranya terasa sedikit aneh, termasuk nada bicaranya dan juga perilakunya yang sangat berbeda dari Raja Hantu Shenming yang sebenarnya. Hal itu membuatnya samar-samar merasakan kegelisahan yang tidak dapat dijelaskan. Sepertinya aku terjebak dalam sesuatu yang tidak terlalu baik. Hei, orang itu yang merupakan pemilik dewa kematian, bagaimana dia bisa melukai leluhur ini? Adapun Raja Hantu Shenming, leluhur ini bukan Raja Hantu Shenming, kata leluhur 1000 tulang. Dia menyeringai. Apa? Bukankah kamu Raja Hantu Shenming? Kata Xuan Gui. Dia terkejut. Ya, itu benar. Aku bukan Raja Hantu Shenming, kata leluhur 1000 tulang. Dia menyeringai. Aku adalah leluhur 1000 tulang. Aku adalah salah satu dari 7 jenderal dunia bawah di bawah komando Kaisar Yao Ming. Aku datang ke Tanah Telantar untuk mengikuti Tuan Muda Chen dan menyelamatkan kalian orang-orang jahat dari Tanah Telantar. Ya, tapi tidak mudah bagi kalian untuk berlatih meditasi di sini. Jika kalian tidak cepat-cepat dan tertangkap, menyerah kepada Tuan Muda Chen jika tidak hari ini, dan tempat ini akan menjadi hari kematian kalian, kata leluhur 1000 tulang. Dia melangkah maju dan boom, aura spiritual yang mewakili puncak transendensi tingkat 3 mekar keluar darinya, berubah menjadi badai bergelombang tak berujung menutupi langit dan matahari, langsung menutupi iblis tua Xuan Gui. Apa aura ini? Iblis tua Xuan Gui langsung ketakutan pada saat ini. Dia merasakan gelombang aura ilahi dan jiwa yang jauh lebih kuat darinya. Aura semacam ini tidak pernah dimiliki oleh Raja Hantu Shenming sekalipun. Leluhur 1000 tulang. Iblis tua Xuan Gui menatap leluhur 1000 tulang. Pada saat ini dia sudah merasakan bahwa meskipun tubuh orang di depannya persis sama dengan Raja Hantu Shenming, namun aura jiwanya mirip dengan Raja Hantu Shenming, tetapi itu sangatlah berbeda. Hanya ada satu kemungkinan untuk melakukan ini, yaitu
Mengatakan ini, iblis tua Xuan Gui gemetar. Mungkinkah kamu telah menduduki tubuh Raja Hantu Shen Ming? Hei, itu merupakan suatu kehormatan bagi Raja Hantu Shen Ming untuk diduduki tubuhnya olehku, kata leluhur seribu tulang. Dia tidak menyangkalnya. Mendesis. Seketika, iblis tua Xuan Gui tiba-tiba tersentak. Orang kuat yang merebut tubuh fisik dari ahli transenden tingkat 3. Apakah ini nyata? Dalam sekejap, lautan yang mengamuk melonjak di dalam hatinya. Jika Anda ingin merebut tubuh orang lain, Anda harus benar-benar melampaui pihak lain dalam hal kekuatan jiwa. Dan Raja Hantu Shen Ming itu adalah ahli kuat di alam tatanan transenden tingkat 3 dan jiwanya ulet juga abadi. Lalu basis kultivasi apa orang ini? 7 jenderal dunia bawah di bawah komando Kaisar Yoming. Itu hanya ahli kuat yang telah melampaui puncak transenden tingkat 3. Mungkinkah itu begitu kuat? Apa yang kamu tunggu? Cepatlah dan integrasikan jalanmu ke dunia ini dan berlindung di bawah Tuan Muda Chen. Itu adalah jalan yang benar, kata leluhur seribu tulang. Dia mencibir. Penggabungan langit dan bumi, kata iblis tua Xuan Gui. Dia mengangkat kepala dan melihat kehampaan di atas kepalanya. Tatapan suram melintas di matanya. Aku tidak peduli dunia batin macam apa yang kamu miliki atau dunia kecil macam apa. Buka untukku, kata iblis tua Xuan Gui. Dia meraung dan sumber di tubuhnya meletus secara langsung. Itu bergemuruh dan dalam sekejap aura mengerikan meletus seperti letusan gunung berapi, berubah menjadi lautan yang tak berujung dan menyapu bersih. Dalam sekejap seluruh dunia kacau tampak mendidih, kehampaan bergetar, langit dan bumi bergemuruh dan ruang angkasa terus berfluktuasi. Seberapa mengerikankah kekuatan ahli transendensi tingkat 3? Bahkan jika mereka tidak dapat berkomunikasi dengan dunia bawah, mereka masih dapat mengaktifkan kekuatan tatanan abadi dalam tubuh mereka, dan tidak ada dunia kecil yang dapat menjebak mereka. Jika dunia kacau milik Chen tidak menyatu dengan kekuatan ruang di Pagoda Guyu ditambah dengan kekuatan asli seribu tulang dan juga Raja Hantu Shen Ming, maka itu akan menjadi sangat menakutkan. Kekuatan abadi cukup untuk langsung menghancurkan dunia ini. Merasakan kekuatan ruang yang terus berfluktuasi di sekitarnya, wajah iblis tua Xuan Gui sedikit berubah. Kekuatan ruang angkasa yang kuat seperti apa dunia kecil ini yang dapat menahan kekuatannya? Aku tidak percaya lagi. Dunia kecil macam apa yang bisa menghentikanku? Meraung. Buka. Iblis tua Xuan Gui meraung lagi. Seketika domain hantu misterius sekali lagi dipromosikan dengan gila-gilaan dan itu menyebar dengan liar, naik dan berosilasi. Pada saat yang sama, di bawah desakannya, aura hantu misterius yang menakutkan di depan iblis tua Xuan Gui berubah menjadi bilah tajam hitam legam untuk mencabik-cabik dunia di depannya. Tidak ada dunia kecil yang ada di dunia ini yang dapat menjebakku. Ketertiban itu adalah abadi. Itu ingin menjebakku dengan dunia kecil, mimpi, tebasan hantu, hancurkan. Iblis tua Xuan Gui meraung. Dia menebas bilah tajam hitam pekat di tangannya dengan panik. Boom. Bilah tajam yang berkedip-kedip dengan aura hantu yang tak terhitung jumlahnya menyapu kehampaan. Dan kehampaan di depan mereka menjerit keras. Itu bergetar samar seolah-olah akan terkoyak kapan saja di bawah kekuatan seperti itu. Kamu tidak tahu bagaimana harus hidup atau mati. Apakah kamu ingin mati? Di sisi yang berlawanan, melihat itu, leluhur seribu tulang wajahnya jelek dan amarahnya langsung naik. Dia membuang-buang waktu lama untuk berbicara omong kosong dengannya, tetapi iblis tua Xuan Gui tidak bergerak sama sekali. Jadi di mana dia akan menempatkan dirinya di hadapan Tuan Muda Chen? Jika dirinya membiarkan iblis tua Xuan Gui menghancurkan dunia batin Tuan Muda Chen, maka dirinya akan bersalah atas kejahatan besar. Domain Shen Ming, domain tulang abadi, kata seribu tulang. Matanya berubah dingin dan dia berteriak dengan marah. Segera, boom, boom. Dua domain yang luas tersapu seketika langsung menutupi iblis tua Xuan Gui di depannya. Dan napas dari 3 domain pun seketika bertabrakan mengirimkan ledakan berderak dalam sekejap. Pada saat yang sama, leluhur seribu tulang melesat ke langit dan tiba-tiba meninju. Boom. Ketika tinju ini dilepaskan, dunia berguncang hebat dan semuanya runtuh. Tinju leluhur seribu tulang mengandung kekuatan ilahi yang tak terbatas dan menghantam bilah tajam hitam di tangan iblis tua Xuan Gui seperti kilat dan terjadilah ledakan dahsyat. Seketika aura hantu dari iblis tua Xuan Gui pun hampir menjadi tidak stabil untuk bisa mengembun. Kurang ajar.
Iblis tua Xuan Gui ketakutan dan marah. Dia bisa merasakan bahwa dunia di depannya memang tidak sekuat yang dia bayangkan. Jika dia terus menyerang dirinya, mungkin tidak akan bisa menembus kekosongan di depannya dan kembali. Namun saat ini 1000 tulang ada di depannya untuk mencegahnya bergerak. Pada saat yang sama, kekuatan kedua domain lawan tidak berada di bawah domain iblis hantunya, dan kedua domain itu bertabrakan dengan domain miliknya. Domain miliknya terus-menerus ditekan, terdengar suara erangan, dan itu benar-benar runtuh, menyusut sedikit demi sedikit. Bagaimana aku bisa melawan ini? Kurang ajar. Pemandangan buas melintas di mata iblis tua Xuan Gui, dan bilah tajam di tangannya menebas, memaksa 1000 tulang untuk mundur dengan keras. Dan pada saat yang sama, sosoknya mundur. Dia menatap 1000 tulang dengan mata dingin, melihat sekeliling dan meraung dengan suara dingin. Berhenti! Pada saat ini cahaya dingin tak berujung meledak dari mata suram iblis tua Xuan Gui. Tubuhnya kurus kering. Kulitnya abu-abu seperti mayat tua, tulangnya kurus, anggota tubuhnya sangat kering. Seperti ranting yang layu, dia tampak seperti mayat. Tapi pada saat ini aura yang muncul dari tubuhnya sangat menakutkan, penuh dengan aura hantu. Oh, apakah kamu akhirnya siap untuk bergabung dengan Tuan Muda Chen Shao? Kata leluhur 1000 tulang. Dia pun berhenti sambil berkata mencibir dan menatap iblis tua Xuan Gui dengan acuh tak acuh. Berlindung pada kalian? Iblis tua Xuan Gui mencibir dengan wajah garang di wajahnya. Mengapa kamu memintaku untuk berlindung padamu? Apakah kamu idiot? Aku, iblis tua Xuan Gui, telah membunuh banyak orang di dunia bawah. Bahkan jika aku dipenjara, memasuki tanah telantar selama ratusan juta tahun, itu juga akan mendominasi dan merajalela. Memintaku untuk bergabung kepada orang lain itu adalah mimpi, kata iblis tua Xuan Gui. Kurang ajar, beraninya kamu menghina Tuan Muda Chen. Kamu sedang mencari kematian, kata 1000 tulang. Mendengar kata-kata itu, wajah 1000 tulang menjadi sangat ganas. Niat membunuh langsung terpancar dari matanya. Kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul. Di bawah amarah dari leluhur 1000 tulang, dirinya hendak menyerang lagi. Aku menyuruhmu berhenti. Iblis tua Xuan Gui berteriak lagi dengan marah. Jejak kegilaan juga melintas di kedalaman matanya. Boom! Aura mengerikan dari tatanan asli tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh iblis tua Xuan Gui. Aura ini menakutkan seperti letusan gunung berapi. Seluruh dunia kacau tiba-tiba meraung dan bergemuruh, kehampaan mendidih. Seberapa mengerikan ahli teratas transenden tingkat 3 seperti iblis tua Xuan Gui. Itu sudah cukup untuk merobek kehampaan dunia bawah. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan Qin dalam mengatur ruang di dunia kacau, itu tidak dapat dibandingkan dengan dunia bawah. Segera berfluktuasi dengan hebat, iblis tua Xuan Gui berkata dengan ekspresi muram. Menurutmu tempat ini adalah dunia batin Tuan Muda Chen itu? Seperti apa? Jika demikian, dunia ini pasti menyatu dengan asal-usul orang ini. Jika kamu melepaskanku, tidak apa-apa. Namun jika tidak, aku sedang terburu-buru. Aku akan langsung meledakkan asal-usul dan menghancurkan dunia kecil ini, kata iblis tua Xuan Gui. Dia menatap dengan ganas, menatap leluhur 1000 tulang. Dia langsung merangsang napas asli di tubuhnya. Boom! Lapisan kekuatan mengerikan menyebar ke sekeliling, mengerimkan raungan gemuruh. Beraninya kamu, kata leluhur 1000 tulang. Dia marah. Tetapi saat ini iblis tua Xuan Gui sudah memutuskan akan meledakkan asal-usulnya sendiri. Namun jangan melihat nada suaranya saat ini tanpa sedikit pun kepanikan, akan tetapi saat ini hatinya dipenuhi dengan penuh kepanikan. Karena dia tahu betul bahwa semua yang dilakukan pihak lain di kolam Raja Hantu sebelumnya itu adalah menipunya. Mengapa dia pura-pura terluka parah? Apa yang tersisa itu hanya separuh hidupnya. Melihat leluhur 1000 tulang saat ini, bagaimana dia bisa terlihat terluka? Tidak terluka sama sekali. Ini menunjukkan apa? Ini menjelaskan bahwa semua yang dilakukan pihak lain adalah untuk memikatnya bergerak dan lalu ditarik ke dunia ini. Hahaha, leluhur 1000 tulang, jika dia ingin meledakkan dirinya sendiri, biarkan dia meledakkan dirinya sendiri. Meskipun nilai ahli transendensi tingkat 3 yang mati jauh lebih kecil, akan tetapi itu masih memiliki beberapa efek, jadi itu bukan kerugian. Pada saat ini tawa dingin tiba-tiba bergema di antara langit dan bumi. Tuan Muda Chen, kata 1000 tulang. Dia buru-buru membuku ke arah kehampaan di depan. Iblis tua Xuan Gui mendengar suara itu langsung terkejut dan buru-buru mengangkat kepalanya. Saya melihat sosok perlahan muncul di kehampaan di depannya.
Sosok ini tidak terlalu agung, tetapi begitu muncul itu seperti inti dari bagian langit dan bumi ini, memancarkan sinar cahaya yang tak berujung menerangi bumi. Dunia di sekitar langsung dikendalikan oleh orang ini, dan orang ini adalah penguasa dunia ini, mengendalikan segalanya. Tentu saja itu adalah Qin Chen. Orang ini, ketika iblis tua Xuan Gui melihat Qin Chen, pupil matanya mengecil dan dia terkejut. Sangat muda, ini terlalu muda. Sosok di depannya terlihat sangat muda. Pemuda seperti ini bukan hanya tentang penampilan. Setelah mencapai keadaan transendensi, penampilannya dapat tetap muda selamanya. Kuncinya adalah napas kehidupan tubuh pihak lain itu sangat kuat seperti matahari yang terik. Dan yang lebih menakutkan bagi iblis tua Xuan Gui adalah aura dari pemuda ini. Aura semacam ini bukan karena apa yang dimiliki dunia ini, tetapi karena kekuatannya yang sebenarnya. Melalui kekosongan, iblis tua Xuan Gui memiliki perasaan bahwa meskipun lawannya tidak berada di dunia tubuh internal ini, lawan itu masih merupakan ahli teratas tingkat atas yang cukup untuk menghadapinya. Dan bagaimana dia melakukannya di usia yang begitu muda sehingga berkultivasi semenakutkan itu. Iblis tua Xuan Gui terkejut, ekspresinya tetap tidak berubah dan dia berkata dengan galak, "Kamu adalah orang yang disebut Tuan Muda Chen itu. Tempat ini adalah dunia batinmu?" Setelah terkejut, matanya dengan cepat kembali menjadi gila dan nadanya semakin dingin. "Ya, itu benar. Kamu adalah iblis tua Xuan Gui itu," kata Qin Chen. Dia menatap iblis tua Xuan Gui. Sudut mulutnya sedikit terbuka dan dia menguraikan seringai dingin. "Ya, menarik. Layak menjadi penguasa area terlarang di tanah telantar dan tidak mudah bagimu untuk menyerah." "Itu benar, ini aku," iblis tua Xuan Gui berkata dengan dingin. "Aku ingin memberimu sedikit nasihat, biarkan aku pergi dan aku akan melupakan masa lalu. Jika tidak, aku akan meledakkan asal-usulku sendiri dan menghancurkan dunia batinmu ini," kata iblis tua Xuan Gui. Dia memiliki ekspresi ganas di wajahnya dan berkata dengan histeris, "Hahaha." Namun setelah mendengar kata-kata iblis tua Xuan Gui, Qin Chen tiba-tiba tersenyum dan senyumnya sangat cerah seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Sedemikian rupa sehingga lelur seribu tulang dapat menatap Qin Chen dengan heran. "Kamu, apa yang kamu tertawakan?" Iblis tua Xuan Gui berkata dengan marah. Mata Qin Chen saat ini tampaknya sedang menatap orang bodoh yang membuatnya merasa sangat marah. "Apakah ada yang lucu?" Iblis tua Xuan Gui kan? Hahaha. Semua orang di tempat telantar ini mengatakan kau gila. Tetapi sebenarnya bagaimana orang sepertimu bisa benar-benar gila? Kata Qin Chen. Dia berjalan menuju iblis tua Xuan Gui selangkah demi selangkah, matanya gelap. "Aku dapat meyakinkanmu, kamu tidak berani untuk meledakkan dirimu sendiri. Apakah kamu percaya atau tidak?" "Kamu jangan memaksaku," kata iblis tua Xuan Gui. Dia meraung dan boom. Gelombang asli yang ganas keluar dari tubuhnya lagi. Aura yang mengerikan berdampak. Iblis tua Xuan Gui tampak gila, mengatupkan giginya, tetapi dia tidak pernah benar-benar meledakkan dirinya sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Qin Chen, semua kegilaannya bukanlah kegilaan yang sebenarnya. Jika dia benar-benar gila, dia pasti sudah meledakkan kekuatan aslinya sejak lama. Jadi bagaimana dia bisa menunggu sampai sekarang dan malah terus memberikan ancaman? Segera iblis tua Xuan Gui mengeluarkan aura peledakannya. Untuk sesaat aura teror yang asli bergetar hebat menyapu seperti badai. Seketika badai besar menghantam tubuh Qin Chen, mengibaskan jubah Qin Chen. "Tidak, Tuan Muda Chen," kata lelur seribu tulang. Dia seketika bergegas maju, berhenti di depan Qin Chen menghalangi dampaknya untuk Qin Chen. "Kamu mundur," kata Qin Chen. Dia melirik lelur seribu tulang dengan samar. "Di dunia batin Tuan Muda ini, jika ada seseorang yang dapat menyakiti Tuan Muda ini, maka itu akan menjadi lelucon."